Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus, mutiara terpendam, harga Rp200 per lembar, valuasi PER dan PBV murah, rutin bagi dividen besar, dan laba naik 13%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham murah dengan harga Rp200-an yang punya PER dan PBV yang rendah. Saham ini juga konsisten bagi dividen sejak tahun 2018 dengan presentasi yang besar. Laba perusahaan di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 13% akibat pertumbuhan pendapatan. Saham ini memang jarang terdengar dan itulah alasan kenapa jadi menarik untuk dianalisa. Apakah saham ini bisa dikatakan sebagai mutiara terpendam? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. HRTA punya aset 3,32 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 2,83 triliun, yang artinya aset perusahaan naik 0,49 triliun atau 17,31% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 3,32 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 1,8 triliun. Artinya 54,22% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,32 triliun atau 21,62%. Selain persediaan, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 3,32 triliun, perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 0,99 triliun. Artinya, 29,82% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05 triliun atau 5,32%. Kedua, liabilitas. HRTA punya liabilitas 1.851 miliar sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 1.473 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 378 miliar atau 25,66% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1.851 miliar, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 992 miliar. Artinya, 53,59% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 miliar atau 0,10%. Selain utang obligasi, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 1.851 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 521 miliar. Artinya, 28,15% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 379 miliar atau 266,90%. Ketiga, ekuitas. HRTA punya ekuitas 1,46 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1,35 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,11 triliun atau 8,15%. Dari total ekuitas 1,46 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 0,692 triliun. Artinya 47,40% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,082 triliun atau 13,44%. Keempat, pendapatan. HRTA punya pendapatan 3,9 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,15 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,75 triliun atau 23,81% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. HRTA punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,52 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,84 triliun. Yang berarti biaya pokok pendapatan naik 0,68 triliun atau 23,94% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. HRTA mampu menghasilkan laba sebanyak 0,152 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,134 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,018 triliun
atau 13,43% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. HRTA punya ROE 13,88% dengan NPM 3,91%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 126%. Rasio keuangan saham ini terlihat biasa saja. Selain itu, dari sisi NPM dan DIR, sebenarnya saham ini cukup mengkhawatirkan, di mana punya NPM yang hanya 3%, tapi memiliki komposisi utang sebanyak 126%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,79 kali dan PBV 0,66 kali. Valuasi menjadi salah satu hal baik dari saham ini. Perusahaan punya PER dan PBV yang rendah dan hal ini tentu bisa dipertimbangkan. Meski begitu, harus diingat bahwa valuasi bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk menilai bagus tidaknya suatu perusahaan. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, kenaikan aset berasal dari bertambahnya stok persediaan. Kedua, liabilitas bertambah karena utang jangka pendek yang naik signifikan. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. Keempat, laba naik 13,43% karena secara nominal, pendapatan tumbuh lebih besar dibandingkan biaya pokok. Kelima, rasio keuangan tidak terlalu baik dan cukup mengkhawatirkan dari sisi DIR. Keenam, valuasi murah menjadi daya tarik tersendiri di saham ini. Demikian analisa singkat saham HRTA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Thank you.